Halo guys, balik lagi di Inside Cam. Ini adalah kamera terbaru yang bisa dibilang termasuk dari sektor entry level dari Canon, yaitu EOS R100 ya. Jadi buat kalian yang mungkin baru mau mulai dunia fotografi atau perkameraan gitu ya, kalian bisa coba nih kamera EOS R100 ini. Sebenarnya untuk sekarang ini di kalangan entry levelnya Canon itu menurut gua ya ada beberapa kamera yang bisa kalian coba. Misalnya ada 250D itu DSLR, terus ada EOS M50 Mark II, dan satu lagi yang baru kemarin gue review juga yaitu EOS R50. Tapi khusus buat M50 Mark II itu menurut gue seri yang agak ketinggalan ya, dan kemungkinan kecil bakal ada update dari seri itu lagi, baik dari kameranya, software, ataupun lensanya ya. Terus buat pilih 200D atau 250D sama ya, jatuhnya agak ketinggalan aja sih. Karena itu kamera DSLR ya, jadi enaknya cuma buat fotografi aja. Dan misalnya kalau kalian pilih R50 itu ya mesti siapin budget lebih pastinya. Nah sekarang kita akan bahas EOS R100 ini. Dari desain kalau dilihat emang mirip banget kamera DSLR Canon, tapi versi compactnya ya. Yang sangat gue sayangkan di sini adalah layarnya yang fix, karena emang buat bener-bener pemula yang baru belajar banget ya. Tapi kalau udah bisa rotate sih sebenarnya bakal lebih menarik lagi. Ya positive thinking aja ya, mungkin buat update di seri selanjutnya. Bedanya kamera entry level yang dulu dengan sekarang ini udah ada jack mikrofonnya di samping, selain bodinya yang lebih compact pastinya ya. Tapi untuk penempatan slot memori itu masih jadi satu sama baterai. Ada satu roda dial buat atur mode kameranya, dan flashlightnya ini pakai yang udah buka tutup langsung kayak gini secara manual. Menggunakan sensor APS-C pastinya dengan 24 megapiksel serta prosesor Digits 8, ini menurut gue sih udah mendukung banget ya buat seorang yang belajar fotografi. Untungnya ya di kamera ini dikasih AF tracking, jadi sedikit ada nilai tambah juga. Dengan AF poinnya itu sebanyak 143 titik. Untuk efektif ISO bisa sampai 12.800 dan 6.400 untuk perekaman 4K-nya ya. Oh iya, BTW ini bisa rekam 4K loh, tapi cuma 24 fps aja sih. Kalau mau bikin timelapse atau still video yang nggak butuh banyak movement sih aman aja. Tapi kalau butuh banyak movement, saran mending pakai gimbal ya. Walaupun ada stabilisasi digitalnya sih, tapi menurut gua agak kurang nolong ya untuk pengambilan di bawah 60 fps. Kalau mau pakai di Full HD-nya aja biar lebih aman. Salah satu fitur yang menurut gua cukup penting dan harus ada di kamera saat ini ya, walaupun itu sekelas entry level sekalipun, yaitu AF tracking, dan di EOS R100 ini ternyata ada ya. Pas gue coba juga lumayan ya hasilnya. Ya kalau dilihat dari hasil fotonya sih agak vivid ya. Kalau buat gue pribadi jelas beda banget, karena gue sendiri lebih sering pakai kamera menengah ke atas, mulai dari ketajaman dan juga warnanya. Tapi sekali lagi karena ini kamera diperuntukkan buat orang yang baru megang kamera atau baru terjun ke dunia fotografi, hasilnya ini bakalan oke-oke aja. Dan saran gue sih kalau mau lebih oke lagi, misal lu udah agak lama pakai kamera ini dan mau upgrade tapi budget nggak banyak, ya mending invest ke lensanya aja. Kebetulan banget nih Canon baru ngeluarin lensa RF 28mm f2.8 ini, atau bisa dibilang lensa pancake. Lensa ini cocok banget nih buat fotografi potret atau landscape sekalipun, karena ukuran 28mm itu menurut gue masih cukup lebar ya. Jadi kesimpulannya lagi-lagi gue ingetin, kalau kalian ngerasa kamera ini biasa aja, berarti pasarnya emang bukan kalian gitu loh. Tapi kalau ada yang lagi nyari kamera mirrorless terbaru dan harganya terjangkau, apalagi baru belajar alias masih pemula, nah cocok banget nih pakai EOS R100 ini. Ya menurut gue jangan lu bandingin lah ya sama kamera-kamera entry level keluaran zaman dulu yang harganya tuh 3-4 jutaan. Teknologinya zaman sekarang ini juga udah lebih maju dan fiturnya juga dikasih lebih banyak pastinya. Misalnya aja di EOS R100 ini udah dikasih pengambilan gambar 4K, terus bodinya compact, dan bisa ada AF trackingnya juga. Ya kamera zaman dulu mana ada ya kayak gitu ya. Tapi kalau kalian lebih pilih kamera lain dengan seri-seri lain ya, seri lama gitu misalnya yang
Mungkin nyesuaiin sama budget kalian juga, ya itu nggak masalah juga. Tapi menurut gue demi masa depan yang lebih baik, dengan update-update lensanya yang lebih banyak, terus juga update ya teknologi ke depannya gitu ya, software mungkin, ya EOS R100 ini menurut gue udah jalan yang tepat lah. Tapi kalau budget kalian mencukupi ya. Oke, mungkin segini aja pembahasan Canon EOS R100 kamera terbaru entry level dari Canon ini. Sekian dan terima kasih.